Kemarin itu Aziz lihat video, Bah. Seorang penceramah, dia itu pakai belangkon apa ya? Belangkon hitam gitu, terus rambutnya gondrong gitu, Bah. Nah, ngebahas tentang Habib. Tuh, Bah. Jadi kalau narasinya itu Kiai menyerang Habib. Oknum Habib menyerang Kiai. Itu gimana itu, Bah, ya kita jadi bingung gitu tuh sebenarnya ini ada masalah apa gitu tak. Sebabnya nyerang apa dulu? Itu dulu. Kalau kita mau bijak, kita harus tahu dulu sebabnya nyerang kenapa. Itu aja. Oknum Kiai nyerang Oknum Habib, kenapa alasannya? Oknum Habib umpamanya kata orang tersebut nyerang Oknum Kiai, kenapa? Itu dulu. Terus yang dibahas kalau nggak salah itu mah yang tentang ini, Bah. Jadi Oknum Kiai menuntut Oknum Habib untuk tes DNA gitu. Kalau tidak salah ya Oknum Kiai ini meragukan gitu keduriatan Oknum Habib tersebut gitu, Bah. Oh gitu. Oh, berbeda pendapat berarti. Bisa jadi, Bah. Iya, berbeda pendapat. Yang satu meyakini Oknum Habib itu dzurriyyah Rasul. Ada Oknum Kiai meragukan bahwa Oknum Habib itu dzurriyyah Rasul. Beda pendapat kan? Iya, betul, Pak. Tanyakan lagi ke orang tersebut, beda pendapat boleh tidak? Katanya kita harus menghormati perbedaan pendapat, boleh tidak? Itu aja tanyain ke orang yang pakai kacamata belangkon itu. Ya kan? Jangan-jangan ngomongnya mah kita harus menghormati perbedaan pendapat. Kita harus menghormati apa yang aspirasi yang disampaikan orang lain dan dijamin oleh undang-undang, ya kan? Nah, tanyain ke orang itu yang mana yang benar, atau memang dirubah aturannya, pendapat dia yang harus diikuti oleh kita. Kalau itu mah memaksakan pendapat, Nah, ya. namanya memaksakan pendapat. Kalau memang kita mau konsekuen, saling menghormati perbedaan pendapat, ya hormati juga yang berbeda pendapat. Kalau kita menghormati hak ajasi atau hak warga negara Indonesia untuk mengungkapkan pendapat, hormati juga. Kalau mau adil, ya kan gitu. Kalau mau menang sendiri mah beda cerita, ya. Menang sendiri mah Abu Jahal juga pengen menang sendiri. Berarti sah-sah saja ya, kita berbeda pendapat ya. Atau sah-sah saja kan kalau sesuai dengan apa yang dia omongkan tadi. Katanya kita harus menghormati perbedaan pendapat. Ya. Tidak setiap orang yang beda pendapat dengan begitu saja kemudian dianggap tidak menghormati, tidak juga. Orang itu tahu dari mana hatinya tidak menghormati. Dari mana juga. Intinya jangan suudon dulu, Bah, ya. Gitu ya. Jangan suudon, jangan menjustifikasi sebelum orang itu nanya ke orang-orang yang bersangkutan kalau benar mau bersikap adil. Tapi kalau memang untuk memenangkan satu kelompok, ya teori itu mereka yang harus diikuti. Ada yang harus dipaksakan untuk mengikuti satu kelompok. Ya kan itu kan diantaranya. Mungkin yang kalau masyarakat ya saya sebagai masyarakat umum gitu, Pak, kan ngelihat perbedaan itu bingung, jadi mau ngikut siapa gitu tuh, Pak. Apakah mau ngikutin pendapat dai tadi atau pendapat yang satunya menuntut untuk tes DNA gitu, Pak. Ya mungkin itu yang mungkin jadi kekhawatiran beliau gitu. Ya jangan pusing-pusing lah kalau memang oknum itu kiai dan Islam. Karena di Al-Quran ada, jika engkau berbeda pendapat dalam satu hal, kembalikan kepada Allah dan Rasul, ya kembalikanlah kepada hukum. Sekarang pertanyaannya gini, tes DNA dibolehkan tidak oleh fikih Islam? Kalau dibolehkan, kenapa melarang-larang? Jangan melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Rasul. Nah kalau tes DNA itu dibolehkan, ya jangan dilarang-larang.
Jangan hanya karena melindungi satu orang, dua, tiga orang kelompok, kemudian yang tidak dilarang oleh Rasul dilarang, tidak dibolehkan, tidak adil Tidak juga. Jangan ngaku kiai atau ustadz kalau gitu mah. Ya kan? Betul. Ya kan? Betul, Pak. Gitu aja. Lagian umpamanya gini, kalau ada kelompok oknum kiai menuntut tes DNA siapa aja, kepada siapa termasuk ke oknum Habib tes DNA, itu hak dia untuk menuntut. Kenapa dia nuntut? Pasti ada sebab. Ya mungkin oknum Habib tersebut tadinya keluar-keluar melulu, memproklamirkan diri selalu dalam dakwahnya, anak cucu Nabi, anak duriat Nabi, blak blak blak. Nah, tetapi ternyata apanya dinilai oleh beberapa orang antara dia dengan perbuatannya tidak nyambung. Masa cucu Nabi seperti itu? Tadi itu kan dari pangkal itulah mereka penasaran sehingga tuntut tes DNA. Kemudian biasanya kan yang mengaku-ngaku anak duriah Nabi, cucu Nabi, ya seolah orang ini hormatilah, seolah memaksakan harus diakui, diyakini bahwa dia cucu Nabi, dipaksakan, orang dipaksa untuk mengakui dia sebagai cucu Nabi. Kan biasanya itu oknum itu yang sering mengatakan jihad, jihad, berani perang. Saya orang lapangan, kan siap perang. Pertanyaannya, ini pertanyaan yang aneh tapi lucu. Perang berani, tes DNA tidak, kan ini aneh gitu. Ada apa? Ya kan? Logikanya nggak masuk. Perang berani, jihad ngomong. Tapi tes DNA untuk memberikan kebenaran, keyakinan kepada orang lain, agar orang lain seperti kita nih, orang-orang awam, jangan Takut, bikin bingung. Nah, Takut tuh. ya makanya pertanyaannya takut atau tidak. Kalau takut, ya jujur aja bilang takut, ya kan? Padahal kalau orang yang merasa dirinya benar, ketika diminta bukti, pasti dia akan mendatangkan bukti, Pak ya. Betul. Nah itulah mujahid namanya. Kalau dia memang jiwa jihad, apapun yang terjadi untuk kebenaran, sekalipun umpamanya ternyata dia bukan duriah Rasul, mujahid mah tidak akan gentar, apalagi dia kalau mengaku ulama. Karena untuk menuju Allah Ta'ala tidak tergantung, tidak mesti syarat utama nasab duriah Rasul, tidak, takwa, kejar aja takwa. Kalau dia tidak ada darah Nabi Muhammad, ya jangan kecewa, jangan sedih, ya kan? Kenapa harus sedih? Kejar aja takwa, karena Rasul kita yang takwa. Kenapa harus maksa-maksa diakui harus duriat Nabi? Ini seperti ingin membuat orang menjadi kultus kepadanya. Jadi ingin kembali ke masa-masa jahiliyah itu, Pak ya, kan ada kasta-kasta gitu kan. Nah, ada di sini di Bandar ada si kasta. Si kasta ini tukang gerobak. Tukang gerobak, tukang cai. Nah, tukang si kasta sebenarnya. Teman saya itu mah, Bah. Teman saya di kasta. Lagian kalau yang masalah DNA itu kan sudah pernah dimusyawarahkan itu di LBMN itu kalau nggak salah tahun 2000-an, Bah ya. Iya, benar. Di Boyolali, Dono Hudan kalau nggak salah. Iya. Tahun 2004. 2004. Ya, betul itu. Ya kalau kita mengaku sebagai warga NU gitu, ya kan udah pernah dibahas oleh ulama-ulama dan itu Iya. ada kesepakatan boleh. Jadi kenapa kita harus mengatakan nggak boleh dan seterusnya? Ya. Itulah pertanyaannya. Kenapa sebabnya melarang yang tidak dilarang oleh fikih? Gitu. Itu pertanyaan. Ya. Bagi abah pribadi sih, dia mau duriah Rasul mau tidak, yang penting dia takwa aja. Dia bagus akhlaknya. Dan di sisi Allah Ta'ala itu kan yang paling takwa itu, Iya, yang paling bagus. iya. Terus ada itu, Pak, yang komen itu ya di video katanya dia itu mengutip satu hadis bahwa manusia itu akan menjadi kufur ketika melakukan dua hal. Yang satu ketika meragukan nasab, terus yang kedua itu menyebut-nyebut kejelekan orang-orang yang meninggal, gitu Pak.
Nah, jadi kalau meragukan nasab itu, apakah benar-benar membuat kita itu jadi kafir gitu, Pak? Wah, itu mau orang anak SD juga tahu. Anak SD juga tahu, ya, tahu. Masa setiap orang mempertanyakan nasab seseorang bersambung atau tidaknya pada leluhurnya itu kemudian disamakan dengan apa yang dikatakan dalam hadis kemarin atau itu nggak usah sekolah enggak seorang itu. Dan ini yang abah kurang suka ini sekarang orang tuh untuk membela dirinya, untuk apologi, membela kebenaran yang dia benarkan, ngebela kelompok itu, dia suka pakai hadis. Hadis itu jadikan alat untuk ngebela diri dan untuk menyerang orang lain. Ini abah tidak setuju. Mempolitisasi hadis. Itulah politisasi agama disebutnya. Janganlah agama atau hadis atau ayat dipakai untuk ngebela dirinya, kebenaran diri yang dianggap dirinya benar, dan untuk menyerang orang lain yang dianggap salah. Ini yang abah tidak suka. Janganlah gitu. Itu sangat jauh sekali orang membicarakan keautentikan, kevalidan, keterkonfirmasian nasab seseorang pakai hadis mayit. Aduh, itu suruh sekolah lagi ke sini. Nah, ke sekolah SD Cinangka gitu nanan tuh. Jadi kita kan sekolah SD sama. Udah jenuh kita Indonesia dibikin gaduh oleh orang-orang yang punya paham politisasi agama itu. Agama selalu dijadikan tameng dan untuk menyerang orang lain untuk membela dirinya sendiri. Ini kemutabah mah pengkhianatan terhadap agama Islam ini. Ya kan, gitu kan? Nah, betul, Pak. Dan menurut pandang gimana, Pak Haji? Saya hanya ingin menanyakan satu tentang Muhyiddin. Muhyiddin ya. Muhyiddin itu kan budak, bukan? Hah? Yang saya tanyakan dalam hukum Islam itu di mana? Apakah ada dalam hukum Islam Muhyiddin itu, perbudakan itu? Kalau perbudakan sih nggak juga gitu, artinya orang yang cinta gitu, Pak. Kalau yang cinta. Nah, cuman kan kecintaannya itu mungkin ada ukurannya, gitu. Nggak sampai mengkultuskan tokoh-tokoh atau individu. Tapi saya pernah mendengar dari oknum tersebut, antum tetap Muhyiddin aja. Antum tetap di bawah saya. Nggak bisa. Sekalipun apapun alasannya, itu yang menjadikan bingung gitu, bagi saya sebagai orang yang awam. Kalau Rudi gimana nih, orang Luwung? Saya masih satu aja pertanyaan. Jadi kan saya sering tuh dengar tuh para bisa dikatakan oknum-oknum yang berbilang apakah ada bahwa kita mencintai Habib, bahwa kita akan mendapatkan syafaatnya gitu kan. Nah, itu gitu. Yang saya ingin pertanyakan seperti itu, apakah ada apa dalilnya atau hadisnya atau anjurannya gitu ya? para ulama gitu ya. Fatwa ulama lah. Atau ada bagi orang-orang yang ngotot ingin dimuliakan, ada bagi kelompok-kelompok yang ingin dimuliakan, ada. Barang siapa orang yang memuliakan Habib maka sama dengan memuliakan Rasulullah, atau ada bagi mereka yang ingin dimuliakan, dipaksakan orang lain untuk memuliakannya. Tapi kalau bicara dalam kitab, kalau tidak salah ulang sawab, di situ bukan Habib, zuriyah Rasul, Syaroif, Ahlul Bait. Tidak ada kata-kata Habib. Barang siapa orang yang memuliakan ahli bait, zuriyah Rasul, Syaroif, ya, maka dia sama dengan memuliakan Rasulullah, boleh. Jadi bukan Habib. Awas nih, jadi bedakanlah. Kalau Habib seolah Habib aja di situ. Yang Syarif, yang Said tidak termasuk. Nah, ini pembodohan ini. Seolah-olah itu spesialisasi hanya dia aja. Ya, jadi seolah yang zuriyah Rasul ya Habib, selain Habib ya bukan. Nah, ini jangan, bukan. Nggak ada di kitab kuning itu bicara Habib, Rasulullah atau ayat, nggak ada. Ada juga zuriyah Rasul atau ahli bait Nabi. Nah, jadi siapa aja yang memuliakan zuriyah Rasul, ya dari Sayyid atau Syarif, Sayyidah, Syarifah, memuliakan seperti yang diinginkan oleh Rasulullah, maka dia sama dengan memuliakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun karena ketakwaannya,
Beri tanda kutip bahaya. Iya, karena takwanya. Muliakanlah karena takwanya. Tadi- Sebagaimana Rasulullah muliakan seseorang karena takwanya. Rasul muliakan duriyahnya karena takwanya. Jadi digarisbawahi, bukan bahasa Habib di situ. Jadi ini orang-orang Indonesia ini seperti dicekokin doktrin. Akhirnya berpikir orang awam berpikir setiap Habib harus dimuliakan selain Habib walaupun itu duriyah Rasul. Nah, padahal itu Raden, Tubagus, Lora, itu kan banyak yang duriyah Rasul juga. Nah itu kalau mau pakai hadis memuliakan duriyah Rasul, muliakan mereka. Karena Jadi- semua duriah bahaya itu ya. Itu iya, bukan nggak bicara spesialisasi itu Habib, spesifik nggak ada. Maunya kelompok-kelompok tertentu aja itu. Dicekokin terus orang-orang yang dibodohin terus dengan doktrin-doktrin yang cinta diagungkan, cinta dimuliakan, tidak mau direndahkan, merendahkan orang doyan, ya. Tapi direndahkan kagak mau. Berarti gila pujian ya kalau begitu Ya ya. iyalah, Kubul Mahmudah. Berarti itu tidak ada dalilnya Pak ya. Sama hadisnya bahwa kita misalkan mencintai Habib bahwa kita dapat sahabatnya. Tidak ada bahasa Habib, tidak ada. Ada juga bahasanya Syarif, Ahlul Bait. Ahlul Bait. Dalam hal ini Sayyid, Syarif, itu maksudnya. Tapi itu pun tanda kutip Said Syarif yang mutakin Pak ya, yang takwa gitu. Yang takwa dan benar nasabnya benar soheh tersambung ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu soheh gitu ya. Nah, kalau kembali ke itu tadi, Pak. Apa statement dari dai tadi itu. Oh. Ya kan sebenarnya yang dilakukan oleh sebagian kiai-kiai itu adalah tasabut, artinya kehati-hatian dalam mengakui seseorang sebagai duriyah Rasul gitu, Bah ya. Betul, Makanya salah Betul. satu penguatnya itu adalah dengan tes DNA itu. betul. Jadi ya nggak salah amat ya, atau nggak salah emang nggak salah ya. Iya. Begini, Jis. Orang-orang yang menuntut tes DNA itu jangan dikatakan tidak menghormati. Tapi tanyakan kalau mau bijak kenapa mereka tutup tes DNA. Untuk apa kepentingannya? Jangan langsung dijustifikasi pembenci zuriat Nabi, munafik, kafir. Doyan amat sih hujat-hujat orang kayak Bang Khawarij aja. Ya. Khawarij kan gitu. Yang tidak sepaham dengan dia, munafik, kafir. Janganlah gampang-gampang menjustifikasi. Katanya Islam. Jangan dulu. Begini, yang Abah tahu, kelompok-kelompok yang menuntut tes DNA itu, Abah sendiri banyak ya mendukung yang menuntut tes DNA. Alasannya kenapa? Yang pertama itu ditujukan khusus ke oknum Habib yang seringkali dalam ceramah dalam dakwahnya menjual-jual nasab Rasulullah. Di dalam dakwahnya tersebut dia tidak mendidik mustamiin untuk berakhlakul karimah, condong provokatif, condong adu domba. Tuh, tapi dituduh adu domba provokatif kagak mau. Pengen benar sendiri. Akibat provokatif adu domba timbullah gerakan arogansi, ya, persekusi, mencaci maki Umaro, Ulama bahkan oknum ulama yang dekat dengan Umaro. Siapa yang tidak sejalan dengan dia, yang oleh dia buruk, itu habis libas. Nah, oknum-oknum Habib yang ini yang dimaksud oleh orang-orang yang menuntut tes DNA. Untuk apa tujuannya? Agar dia bisa membuktikan sesuai dengan ucapannya. Kalau dia berucap merah kan harus tanggung jawab. Iya. Oh, kita mengatakan saya Islam, buktikan dengan sholat dan puasa dan sebagainya. Nah, anak duriat Nabi, buktikan. Jangan salahkan yang nuntut tes DNA. Yang keluar-keluar itu siapa? Nah, tujuannya apa untuk tes DNA? Sebetulnya tujuannya agar bumi Indonesia NKRI ini tidak menjalar gerakan-gerakan radikal, arogansi, agar tidak terjadi rakyat benci ke Umaro, rakyat benci ke ulama yang dekat dengan Umaro. Untuk Indonesia sebetulnya mah itu berawal dari keresahan orang-orang yang cinta NKRI,
yang akibat oknum dai yang memproklamirkan diri dengan gagahnya, dengan angkuhnya, anak duriah Nabi seolah harus dimuliakan, dihalalkan caci makinya anjing, babi, bangsat, coro, ya, Curut. turut NU, itu harus dihalalkan. Nah ini kan nantinya coba anjing babi, orang jadi benci nanti ke ulama yang dikatakan oleh anjing babi, rakyat itu. Terus coro, jadi masyarakat muslimin benci kepada yang dikatakan coro. Curut NU, rakyat muslimin nanti benci kepada orang-orang NU. Ini kan udah memecah belah. Sedangkan di Indonesia ini sesuai dengan Pancasila, persatuan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Wong diduga dipecahkan oleh dakwah Dain Mol gitu. Jadi tujuannya nih harus dimengerti oleh orang-orang yang menuntut tes DNA ini agar di Indonesia tidak ada lagi dai yang hanya bisa ngejual-jual nasab tetapi memprovokasi. Untuk apa? Untuk Indonesia. Tidak boleh orang cinta ke Indonesia, tidak boleh orang untuk menjaga NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Nah, perwujudan cinta NKRI dan Indonesia, nah itu tadi oknum-oknum dai yang membuat perpecahan provokatif dan menjual-jual nasab Rasul sehingga membuat bodoh oknum-oknum atau rakyat-rakyat yang tidak ngerti. Ini jangan ada di Indonesia. Ya kalau itu dilarang, kita kritisi, dilarang mengkritisi, di dalam kita protes, ya nggak usah dong kalau begitu. Nggak usah ada ingin Indonesia bersatu, ingin Indonesia tidak ada arogansi dan bla bla. Juga nggak usah kalau begitu, ngapain? Santri itu yang karena mendapatkan pengaruh dari oknum-oknum dai yang seperti itu, Bah. Ini kan Abuya Muhtadi Cidahu itu kan sampai diedit fotonya, Bah, kafaro di kayak gitu kan. Betul. Kesel sama, Bah. Nah, itulah contohnya. Makanya Abah memaklumi ada oknum dai pakai kacamata belangkon. Intinya beliau itu melindungi, menjaga Habib Lutfi lah. Abah tahu, wajar, namanya murid ke guru wajar ngebela. Yang dan perlu diketahui, mereka-mereka yang menuntut tes DNA, mereka-mereka yang menuntut untuk membuktikan terkonfirmasi nasabnya itu, ini bukan ditujukan pada Habib Lutfi. Tidak. Jangankan orang tersebut sebagai murid Habib Lutfi, Abah aja yang mengenal Habib Lutfi tidak akrab, siap bela Habib Lutfi ketika dia dicaci maki, siap bela Habib Lutfi karena Habib Lutfi tidak bikin resah Indonesia, ya kan? Jadi ini harus bisa dibedakan. Jadi orang yang ingin tes DNA yang membuktikan terkonfirmasi nasabnya ini tidak ada masalah dengan Habib Lutfi, lebih kepada oknum-oknum Habib yang tadi selalu mengagungkan duriahnya Nabi Muhammad sebagai duriah Nabi, tapi lidahnya sering menyakiti orang-orang, wabil khusus orang-orang pribumi. Nah, bukan ke Habib Lutfi, salah. Nah, wajar orang itu ngebela Habib Lutfi, ya baguslah, hormati. Begitu tadi, begitu juga ketika umpamanya Abah nih punya guru Abuya Muhtadi Cidahu. Nah, Abuya Muhtadi Cidahu oleh oknum ditulisi ini keningnya kafaro, kafir. Lah Abah marah. Ngebela guru loh. Ini jelas Abuya Muhtadi sudah diserang di medsos di mana-mana. Ke Habib Lutfi nggak ada yang nyerang, nggak ada. Abah tidak nyerang Habib Lutfi, semua tidak ada. Nah, ya kalau Abah umpamanya ngebela Abuya Muhtadi yang jelas bukti dicaci maki disebut kafaro oleh oknum-oknum dan kelompok-kelompok dan gerombolan-gerombolan yang ngaku muhibin orang tersebut, dai yang ke Habib tersebut, itu oknum-oknumnya yang menjelang Abah Abuya Muhtadi, Abuya mah sudah diserang, Abah wajar ngebela, Abah wajar sakit hati tidak terima. Nah, kenapa oknum-oknum itu yang menghina Abuya Muhtadi di medsos di mana-mana tidak ada adab? Itu kan salah satu kelompok-kelompok pecinta yang oknum Habib yang berteriak-teriak anak duriat Nabi bla 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 yang provokatif. Nah Abah mah wajar ngebela Abuyamu, maka Abah tidak ingin ada yang seperti itu karena guru saya jadi korban loh. Abah mah jelas guru saya jadi korban, Abuya Muhtadi yang dimuliakan oleh Abah diserang. Itu karena sudah terbukti diserang, maka kita hapuskan tuh yang kayak gitu. Korban pertama ulama Banten aja sudah dihina-hina akibat oknum dai, doktrin ceramah oknum-oknum yang duriat Nabi provokatif.
ulama yang dekat dengan pemerintah, babi anjing. Nah, loh. Terus walaupun tidak disebutkan nama Abu Yamut tadi, bla bla bla, tapi kan sebagian orang-orang di daerah ini ada yang tujuannya, wah ini langsung ke Abu Yamut tadi. Abu Yamut tadi lah diserang. Nah, kenapa? Karena pembicaraan oknum Habib tersebut. Nah, Abah mau bereaksi wajar karena guru Abah sudah terbukti dicaci maki, kafaro di telinga di keningnya ada tulisan di fotonya kafaro. Oleh siapa? Oleh oknum-oknum yang ngomong muhibin oknum tersebut. Dari sebab apa? Ya dakwah tadi. Ya kan, jadi wajar kalau Abah membela, wajar Abah umpamanya tidak terima, wajar akhirnya mempertanyakan keduriatan oknum Habib tersebut. Nah, wajar. Wah, ada bukti kok. Habib bukti nggak ada yang nyerang, nggak ada. Abah tidak nyerang Habib Bukti, bakal hormat Kiai Haji Imad apalagi, nggak ada Gus Mu'ad, nggak ada. Kalau kita ini terus umatnya mengeluarkan kritikan, wajar karena gurunya jadi korban. Adil dong kalau menilai orang. Jadi wajar kalau kita ini marah gitu. Wajar. Sebagai kalangan santri. Lah gitu, iyalah. Ya. Abuyanya digituin, Iyalah. bahkan disebar di media Di sosial. medsos. Mending mah yang oknum dai tadi yang mengaku duriya minta maaf, ini mah nggak ada permintaan maaf Klarifikasi. ya. Yang enggak. Akan gitu. Nah, jadi kita mah menurut Abah ini wajar karena korban guru kita korban sakit kita. Abuya tidak marah, Abuya orang legowo, Abuya orang ngerti, tidak marah Abuya, senyum-senyum aja. Betul, kelas Abuya loh. Tapi kita sebagai anak muridnya sakit. Hormati dong orang yang sedang sakit hati. Wong gurunya tidak dimuliakan. Nah ini harus kesahan adil. Jangan hanya sekurang banten ulangan maido karena batur. Kok dia nyalahkan batur dia. Dan karena persoalan tunjukkan hati batur. Harap dewek dia mau ngomong. Yang sorangan we dia. Temu pertimbang perasaan batur. Aing mah sebagai muridnya nyeri hati gitu-gitu. Ya kan? Betul, Pak. Adil dia ngomong jadi hakim nu hade. Jadi penengah nu adil. Ulah keberpihakan. Ya kan? Betul. Terus begini loh. Aduh aing. Jadi akhirnya ngacaprak mana ya. Oke, lagi mana dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu obat apa? Obat apa? Nah, terus gini loh. Kan begini, maaf nih. Kan terbukti Abah kagum ke Gus Yahya Stakuf. Kagum. Di saat ini terjadi polemik seperti ini, Gus Yahya masih tetap meredam agar menghormati Habib. Keren. Orang NU loh. Ketua PBNU. Kemudian muncul Nusron Wahid. Tahu Abah itu? Itu kan beliau ngomong intinya untuk meredam. Keren. Orang NU loh. Kemudian ada lagi katanya siapa tuh? Abah nggak kenal ya? Nggak kenal tuh orangnya siapa yang suka dakwah pakai belangkon. Nggak, siapalah. Apa tuh namanya? Entah apa tuh. Siapa itu? Nah, namanya apa tuh? Entah atau Entah gitu. Entah gitu ya. Nah, itu apa namanya tuh? Yang pakai belangkon masih mata. Itu aja. Ya, itu kan dilihat samanya itu sama meredam agar tidak jadi polemik. Itu orang NU semua. Orang NU sangat begitu memuliakan habaib. Tuh kan? Menghormati. Padahal mereka tahu ada orang NU yang diserang disebut coro-coro dan sebagainya. Tapi tokoh-tokohnya masih menghormati habaib. Nah, itu keren. Abah salut ke Gus Yahya Stakuf, ke siapa? Nusron Wahid. Ya, kemudian ke yang tadi yang penceramah yang kayak apa ya namanya tuh? Pakai rambutnya gondrong, kacamata. Oh, gaul lah. Keren. Boy. Dia tidak ikut-ikutan seperti Abah ingin nutup teh denda, malah condong ngebela habaib. Ya. Itulah orang NU begitu. Ya, kalau terjadi polemik, itu akhlak orang NU. Tapi pertanyaannya, maaf ya, apakah oknum habaib itu ketika ada oknum habaib disakiti apa oleh orang NU, apakah dia akan ngebela orang NU? Kagak. Oh, belum nemu tuh orang Belum kayak gitu, nemu, Pak. dihajar orang NU-nya, disebut curut. Tapi orang NU walaupun tahu ada orang yang disebut curut, masih meredam. Bahkan ibaratnya malah ibaratnya ini kalau bapak mah malah anaknya yang disentil. Bukan orang lainnya, malah orang lainnya dipuji-puji. Nah, NU itu ya. iya itu anak NU keren. Tapi ini harus dicontoh oleh oknum habaib. Ya kan? Padahal itu orang-orang yang menuntut tes DNA itu
yang mungkin saja orang NU belum tentu salah juga. Tapi ini Gus Yahya, Sakuk, Nusron Wahid dan yang tadi yang pakai belangkon tetap seolah-olah melindungi, meredam, ngebela. Ibaratnya nih kalau ngebela mah anggaplah Husnudon yang ngebela ponatnya. Ke Habib kan keren. Kenapa nggak ditiru oleh Akung Habib? Nggak ikut-ikutan ngebencikan, keren gitu. Ini harus diapresiasi sebetulnya, dicontoh. Ya kan begitu orang NU tuh seperti itu. Dan perlu diketahui Gus Adis, harus hati-hati masyarakat. Sekalipun ada perbedaan pendapat antara Kiai Haji Imaduddin, Gus Fuad, Gus Ari atau Abah dengan beberapa tokoh NU di pusat, awas, kami tidak akan bisa diprovokasi, dipecah belah, diadu domba oleh satu kelompok untuk membenci, tidak. Tetap ke Gus Yahya kita hormat, ke Nusron Wahid kita hormat, perbedaan pendapat wajar, tapi tidak bisa kita untuk jadikan perpecahan memusuhi, tidak bisa. Awas, hati-hati masyarakat, tidak bisa, karena kami NU, orang NU umpamanya nih, bukan kami nih, orang NU tahu walaupun bagaimanapun tidak akan bisa diadu domba, tidak bisa. Itu perbedaan pendapat wajar, tapi bukan berarti perbedaan pendapat umpamanya itu kemudian dianggapnya bermusuhan, kagak, nggak ada. Ya, ini apa ini bicara nih, awas nih, hati-hati. Yusuf tidak pernah berbicara semenjak bikin video sampai sekarang mengatasnamakan NU, tidak. Ini pun bicara pribadi. Nah, tidak ada. Ngapain kita harus mengatasnamakan NU? Enggak juga loh. Ini persoalan-persoalan masih anggap pribadi, ya pribadi. Enggak ada. Ya, ini jadi salah. tidak mewakili siapa-siapa gitu. Tidak mewakili siapa, saya Yusuf hanya mewakili diri sendiri dan sedang membukakan, mengeluarkan unek-unek dan pemikiran yang ada di dalam diri saya. Adapun benar dan salahnya, ya benar syukur, tidak benar ya maafkan. Namanya orang, kan kata mereka orang bodoh, orang kafir, orang munafik, benci habaib, bla 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 bla. Itu wajar lah. Ya kan, namanya juga orang bodoh, orang munafik, benci Habib, mengadu domba, bikin gaduh, bla 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 bla. Seluruh gelar-gelar yang bagus di kita semua, mestinya itu yang disayangi, dikasihi umat Nabi Muhammad. Namanya juga orang bodoh, Pak ya. Kalau salah wajar. Kalau orang bodoh wajar salah, wajar. Iya, justru Islam itu datang untuk membimbing orang-orang, khususnya orang-orang yang bodoh. Nabi Muhammad datang ke Mekah untuk memindahkan pemahaman akidah orang Mekah musyrikin bukan Islam. Jahiliyah. Iya, jahiliyah. Anggap ini abang orang-orang jahiliyah. Ya, luruskan, bimbing. Jangan dipukul. Kalau memang dia ngaku Islam. Ya kan? Ini mengakunya benar, cuma disentilin aja gitu. Aduh. Itu seolah-olah umat Nabi Muhammad itu yang harus disayangi, dibimbing itu orang-orang yang soleh aja. Orang-orang yang seperti Abah yang dikatakan oleh oknum itu pembenci Habib, pemecah persatuan, provokator, munafik, fasik, bahkan kafir, ahli neraka. Malah bukan dibimbing, tapi dipukul. Bingung. Bingung itu. Emang itu sasaran dakwah hanya untuk orang yang soleh? Salah dong. Ya kan? Kan dalam Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu diutus itu untuk memindahkan yang gelap kepada cahaya. Yang gelap, katanya Abah ini yang gelap lah, Abah ini yang gelap nih. Orang-orang yang gelap, orang yang bodoh dan bla bla bla. Luruskan yang baik, jangan dipukul. Oleh mereka orang, Pak ya. Iya, oleh mereka yang ngaku suci, benar, pinter, mulia, ahli sorga, ahli kitab, apalagi duriat Nabi. Oi, orang-orang yang merasa dirinya mulia, suci, yang benar, akhlaknya yang benar dong. Udah tahu kita ini orang bengan, dipukul, ngarang aja, kemenakan otak, nak polona, bekerja ini. Seharusnya kita dituntun, Pak ya. Aku tuntun hadege, kalau dipukul. Dikasih tahu caranya. Iya, kalau dipukul. Emang Nabi Muhammad memukul orang-orang yang kafir sekalipun tidak kok, dakwahnya dengan baik. Ini dipukul, ngarang aja. Ngaku ahli agama. Ngomong dengan emir dia serok. Membalikan fakta tuh. Atau ini ya, dengarkan hakikat agama ini sama dengan kita. Berarti kan dakwah itu bukan untuk ya kayak dakwahnya Wali Songo gitu, Pak ya. Itu kan mengislamkan orang yang di luar Islam untuk mau masuk Islam. Nah, sekarang kan kita nih enak. Sekarang udah mayoritas Islam di Indonesia.
Justru harusnya bisa dong mempersatukan. gitu, Pak. Betul. Jangan dikafir-kafirkan ya. Orang Islam Jangan sendiri. kayak apa, betul. Orang-orang orang Islam sendiri kafir-kafirkan bingung ini kitanya. Iya. Saya selaku orang Lewung bingung ini. Terus bingung gimana itu? Iya. Kebalik. Aduh. Iya, anggaplah abah-abah nih orang yang tidak sehat lah, ibaratnya kalau orang yang di rumah sakit, orang yang sedang sakit. Ini ikuti omong-omongan mereka nih, ya. Nah, berarti kalau ada orang yang sakit, mereka yang sehat itu dokter, anggaplah. Obatin nih yang sakit dengan cara yang baik, santun. Dokter aja sopan. Ini mah aneh. Mereka merasa dirinya sehat, mulia, suci, bener, pinter, ahli agama, duriat Nabi. Tapi bukan ngobati, dipukul orang yang sakit. Polona dikamanakeun, polona. Dasar malah lagi sakit dipukulin lagi. Atau segering batur, dibebak. Ngarang baik. Salah begitu mah. Ngomong di budak tuh, budak sawah tuh itu tuh. Ngomong. Iya, kalau sama saya nggak apa-apa ngomong. Kan kita orang Lewung, tapi kalau yang lain mah, aduh gimana? Atau iyalah. Jangan begitu. Kalau memang dia ngaku benar mah, merasa dia benar, suci, mulia. Buktikan orang yang benar, yang suci, mulia bukan hanya dari omongan. Perilaku terhadap orang yang soleh harus bagaimana, terhadap orang yang belum soleh. Contoh kayak abah nih. Munafik, provokator, mengadu domba, bla 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 bla. Katakan kalau orang mah sedang sakit, obati. Mereka yang merasa dirinya benar, anggaplah dokter. Dokter bagaimana terhadap yang sakit? Nggak ada dokter yang sakit. Dokter yang sakit ditendang, diusir, ngarang aja. Selama ini yang sakit itu oknum ya. Atau barangkali yang sakitnya siapa nih? Saya atau oknum tersebut? Ucapannya seperti jahiliyah. Atau jahit ke harti. Jadi kaget tadi nak. Setahu saya gini Pak, orang Lewung itu kan kalau orang sakit itu harus dijenguk Pak ya. Dijenguk, atau Betul. dibawain apa, dikasih nasihat, dibawain. Ya kan Pak ya? Jangan dicaci, jangan dibusar, jangan ditepuk, jangan ditolong-tolong, goblok-goblok Pak ya. Betul. Oh gitu ya. Ya contohnya abah nih, abah ngeritik seseorang oknum Habib, ngeritik. Nah, ya kalau dikatakan meluruskan mah, malah abah mah nggak pantas meluruskan oknum Habib. Habib mau orang mulia, orang mulia, itu pengen nggak sesuai. Cuman abah kan berhak ngeritik ketika dipandang oleh abah itu pahamnya dakwahnya yang salah. Apakah ada ini abah ngeritik anjing, babi, bangsat? Enggak. Munafik, kafir, murtad, enggak. Tuh. Tapi malah abah sendiri yang ngeritik oleh oknum-oknum disebutnya terbalik. Jadi yang sehat yang sakitnya siapa? Sopo. Penjaga sopo. Balik nih. Aduh, ampun. Intinya ya saya boleh. Baik, anjing, batin orang batin. Kemana pun polona. Jadi bingung. Maksudnya. Bingung. Jadi mah gering berdua gila pujian teh. Dasar orang sakit deh ini. Aduh. Orang lurus saya tentu. Gila nasab akhirnya. Menjelang sakit gila nasab ya. Kan masuknya orang Indonesia ke Islam itu bukan karena didalili Pak ya. Bukanlah. Kan ngelihat oh ini sikapnya bagus, lembut, kemudian bisa berbaur, Betul. bersosial. Nah kemudian mereka tertarik, Betul. Pak ya. Iya. Bukan langsung Allah berfirman, Rasulullah bersabda, nggak gitu Pak ya. Laku. Nanti Gus kayak Sunan Kalijogo, kayak Sunan Bonang. Jadi kan tidak bertentangan dengan adat budaya masyarakat setempat, Bah ya. Kalau nggak salah gitu ya waktu dulu siarnya ya. Kalau kita lihat sejarah, karena Sunan Kalijogo. Maaf dipotong, mau mulai ingat. Begini, lucunya lagi pengen menang sendiri. Maaf. Giliran ada kelompok yang meminta agar nasabnya yang dipandang secara ilmiah tidak terkonfirmasi, ya, itu dicaci maki. Tapi giliran ada keturunan Wali Songo, kemudian dia mengatakan nasabnya ini kepada Rasulullah, oleh oknum-oknum Habib ditolak. Ente ini zuriat palsu, ente kenapa itu tidak juga disalahkan? Giliran Haji Imad mengatakan tidak terkonfirmasi, nah ya, berdasarkan kitab, dikatakan kitab dari mana kitabnya? Tesis lagi. Nah, tidak boleh itu Haji Imad dan yang lain. Tapi ketika umpamanya ada keturunan Wali Songo, dia menyodorkan silsilah nasabnya,
bersambung ke sini sampai ke Rasulullah, apa orang tersebut bilang? Oh nggak ada ente, nggak nyambung ente, anu ente, nggak ada. Itu kan bukan menghilangkan nasab. Itu tadi hadis tadi. Sama Itu. berarti bisa kufur itu, Pak, Bisa ya? kubur itu. Begitu yang mati. Ustadz geblek dia. Kita apa itu tidak mungkin yang mati. Siapa itu Ustadz yang mau dalil yang mati-mati tadi? Suruh belajar lagi ke sini, pasti angin. Ngarang aja. Yang menang sorangan baik. Itu soal orang ngaji-ngaji aja ya. Jadi langsung bawa dalil teh. Bawa dalil lah juga dalil baik. Kalau semua dalil baik, paling hewan ngalamun jemaah tacana no hanya bela diri nganyalkeun mah make dalil baik nya itu persoalan dia. Tak datang ka dia gitu. Saureun bae bang nu manehna bae nu nyahokan agama. Sekebal dia Nabi nurusaknya. Kan waktu nurusak. Iya, maksudnya gini, maaf, saya itu pengen adil dong. Kalau umpamanya semacam Kiai Haji Iman, jangan musik-musik kenasaban para Habib. Oke, adil. Tapi larang juga tuh oknum Habib. Jangan musik-musik kenasaban yang tersambung dari Durehullah Songo ke Rasulullah. Jangan dong. Ini mah yang sah, ibarat dibanten mah jelema gelut, jelema gelut. Si Haji Endang yang seru digelut. Laju ku Abah dengan mengatasnamakan untuk kedamaian, anu diceklana si Haji Endang ngungkul. Si Rudi mah dibebaskan enggak bukan Haji Endang dong gitu. Atau melicikan atau Licik itu mah. Saya ngomongnya penengah. Tapi bukan yang dilerai sedua-duanya, dipegang Sudino, yang satu dipegang nggak bisa berkutik, yang satu dibiarkan mukul seperti itu. Ngomong naon, serok dia, udah ngerasa bener. Behikamnya Bib, bener. Iya. Hikmahnya Bib. Kalau mau ada hukum, keduanya berjalan hukum. Ada larangan kepada keduanya. Ada larangan, jangan yang satu dilarang, yang satu dibiarkan. Apa-apa, opo ini? Opo. Cerot, pret. Kacamatanya hitam soalnya Abang nggak ngeliat. Kacamata nggak ganti, pakai Ray-Ban. Kacamatanya Jangan hitam pakai soalnya. Situ sih salah dia plus dari min Iya, mereka. takut nggak ngeliat, Pak. Pikirannya namun Happy Bar dan kita ganti oleh Songo perang murahnya. Tapi bahasanya gitu kan Islam mengingatkan Islam tidak seperti itu kan. Ya, anjing goblok masuk Islam menurutnya. Ada satu, tadi kan kalau kita menyikapi misalkan sekarang tidak ada dengan kaitan dengan ormas NU ya contoh. Tapi kenapa tokoh-tokoh NU tadi tidak ikut-ikutan? Artinya kan ya malah meredam. Tapi kenapa yang sebelah tuh? Yang sebelah yang muhibin atau pecinta para oknum habaib ya kan? Maka mereka juga pendai juga sama. Tapi sifatnya itu ceramahnya memprovokasi, ya kan? Jadi supaya masyarakat tadi benci. Tuh, yang kami harapkan itu mereka itu tadilah seharusnya pendai itu kan memberikan inspirasi atau motivasi agar umat yang tidak tahu jadi tahu itu loh. Itu pertanyaan gimana itu dai-dai para begitu tuh, pecinta-pecinta para oknum habaib lah. Jadi mereka pendakwah juga sama, tapi gitu memprovokasi, bakal mencaci bahwa harus ikut membenci juga gitu kepada salah satu yang ulama ataupun pemerintah yang tidak disukai oleh mereka orang, kelompok orang itu bagaimana? Pandangan Abah atau Gus Ajis gimana itu menurut? Jadi kami ini bingung pendai-pendai seperti itu. Anak buta. Itu gimana itu? Jadi pendainya itu seharusnya pendai itu kata Abah tadi memberikan inspirasi, motivasi sehingga umat itu misalkan tadi lah yang tidak cinta kepada Allah makin cinta, yang tidak bisa cinta ke Rasul makin cinta dengan wasilah ceramahnya pada itu. Jangan kayak yang sebelah ini, mereka mengaku pencinta atau muhibin lah, mereka juga pendai, tapi pendainya setiap ceramah di mana-mana itu sifatnya mencaci, memprovokasi sehingga supaya masyarakat umat ini ikut membenci. Itu gimana lah menurut pandangan Abah? Kayak itu pendai kayak gitu. Bisa dikatakan oknum lah. Banyak soalnya Abah itu sekarang itu yang kayak gitu. Oh, yang kayak gitu mah yang ngejawab Gus aja ya cukup itu. Gimana tuh Gus? Yang kayak gitu Gus. Bingung ke kita. Oh, abahnya ngomongnya nggak dikasih amplop. Oh, gitu ya, Pak. Karena abah mah belum pernah ceramah di gereja. Jadi belum dapat amplop. Aduh. Kan kita mah nggak sejauh-jauh sih ya, artinya mencari sesosok dai gitu ya. Kan
kita lihat sejarah aja gitu lah. Kalau Wali Songo zaman dulu gitu, masuk ke masyarakat, bisa berbaur, bisa masuk, kemudian apa yang menjadi tradisi mereka itu bisa dimasuki juga oleh Wali Songo, sehingga dengan perilaku dan ucapan yang baik, kemudian bisa membuat masyarakat ini tertarik untuk kan jadi masuk Islam. Berarti motivasi dan Betul. inspirasi itu mah. Menginspirasi. Tapi yang ini mah yang sebelah bukan itu, malah mencaci, memprovokasi, yang mana tidak sependapat dengan mereka orang, gitu kan? Betul. Nah itu kasih. Jadi menurut saya nih, selaku orang leweng ya kan, kasihan kepada umat yang kayak kita nih awam, ini bagaimana ini? Bahwa kita harus diajak membenci, bahkan sampai Allahu Akbar begitu, bingung itu kitanya itu. Itu Sami gimana itu? Allahu liman hamidah. Jadi bingung kitanya gitu, kan gitu tuh. Tetaplah nyari satu sosok yang memiliki akhlak yang baik, ucapan yang baik, ilmunya juga punya kualitas baik gitu. Kalau nggak yang seperti itu mah udah mending tinggalin aja, simple gitu ta, legowo gitu. Sehingga yang menjadi tolak ukur itu kan biasanya masyarakat awam terkadang juga bisa memilih-milih. Oh, dari begini amat ya. Gitu. Kan masyarakat di kita kan kebanyakannya tadi harusnya kan mereka itu kan tadi misalkan para oknum habab itu melakukan nasabnya Duriah Wali Songo. Sementara dai-dai yang ada di kita itu mereka jadi kiai atau jadi ustad, otomatis artinya ilmunya itu dari keturunan-keturunan para Wali Songo. Kenapa mereka tidak mengkaji hal itu? Maksud saya, seharusnya mereka berpikir ke arah sana. Bahkan para Wali Songo itu, contohnya kan Wali Sembilan dan yang lain-lainnya kan yang dikedepankan akhlakul karimah. Betul. Ya kan kelembutan yang dikedepankan, bukan berarti gogorowakan Allahu Akbar supaya umat itu benci, tak gitu Gus maksudnya. Bingung ke kitanya. Kok ini kalimat thayyibah salah gunakan. Sebab kieu Rud lamun teu gogorowokan, untuk kikituan untuk gogorokan. Wah. Eta teu aya pendukung. Baik no pendukung, no money. Oh. No masur, no keren. Oh gitu. Lila no dong. Aduh, badak. Atau tambah jadi preman memang perlu sekalian. Kagok. Hari gitu cara namanya bingung gitu. Atau itu Wali Songo nanokutkeun yang Islam mau aing turunan nabi ya. Iya. Gitu. Kenapa? Itu teh kira-kira. Itu nggak bakal apa. Enggak, ya. Kalau kayak gitu duluan mah, alah, oke aing asup Islam mah. Dulu udah kaing, cum suka aing ya gitu. Ente kan benernya. Terus Betul lah. itu, Atau ditampilingan Tampilingan. pertanyaan yang selanjutnya, yang penyebar Islam di Nusantara ini, pertama apakah para Habib apa Wali Songo? Wali Songo lah. Wali Songo Wali ya. Songo. Tapi kenapa mereka bisa menghujat keturunan? Ulah. Jangan Wali Songo. Nantinya takut ada yang sebut Habib aja. Udah Habib aja. Umat Islamnya harus Habib aja. Jangan Wali Songo. Jangan. Habib aja. Makanya bingung itu. Jangan orang kabeh itu. Artinya Habib penyebar di Indonesia itu Habib loh. Di Jawa kabeh. udah tahu berarti kan? Salah satu kebukan Penyebar pertama ya dari zaman dulu, dari zaman kerajaan Wali Songo, kenapa mereka misalkan meragukan tentang keilmuan dan duriah segala macam. Terus itu antek-antek daripada dai udah tahu ngaji kitab masa masanya di turunan-turunan ulama. Kenapa misalkan mereka tidak berpikir malah ikut-ikutan membenci juga? Bingung saya tuh yang kayak gitu tuh. Kumatan gitu lah Gus. Aduh, aing liur lagi. Hanya disuruh waris kan. Bingung. Umpama nih ngaji lagi misalkan ada kan tahun saya dulu kitab lagi iya nanti kitab Nawawi-nya, Teh Nawawi kan tuh Wali Songo. Dipakai ku kiai-kiai ini dia kunaon main lagi nyiruan ngahujat deui, bingung eta gua. Ya lamun cek orang teh daerah urang mah teu kajeung gitu nya. Teu kajeung gitu. Ya nya. Kumaha tah, Bang? Tengekeun aya cerita ya. Cerita ya. Sugan hikmahna. Ada seorang adik kakak nih yang satu baik, yang satu nakal. Satu waktu nih orang tuanya kepada yang nakal ini diikuti apapun. Walau nakalnya banget. Udah ninggalin sholat. Terus dia rumah santren tidak masantren, nongkrong terus, sibuk main gitar, jadi gincu, rambut blonde.
Ya, yang satunya soleh. Nah, orang tuanya ini selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh anaknya yang nakal tadi. Anaknya ngomong A, iya, diiyakan aja. Anaknya pengen B, ikutin. Anaknya melakukan C, diiyakan. Teruskan aja begitu terus. Nah, ya. Jadi apa yang diinginkan oleh anak yang nakal tadi, omongannya nggak ada disangkal, diiyakan aja. Iya, perbuatannya dibenarkan aja, keinginannya diikuti aja, terus oleh bapak ibunya. Nah, anak yang soleh ini tanda tanya di hati. Kenapa ya katanya bapak saya ya ke saya, dia tidak pernah mengabulkan keinginan saya. Kalau ngomong jarang didengar, permintaan saya nggak dikabulkan. Nah, seolah omongan saya ini salah, tapi ke adik saya mah segitu nakalnya, udah jelas pengen homer dikasih duitnya. Perbuatan homernya nggak disalahkan, diiyahkan aja. Kabur dari pesantren dibenarkan, nggak dimarahin, diiyahkan aja. Nah, sholat nggak, diiyahkan, dibenarkan aja. Nah, ini tanda tanya nih anak yang soleh ini, bingung dia. Tanda tanya, risau, gelisah lah ya. Waduh. Suatu ketika dia penasaran, dia datanglah. Kebetulan ibu bapaknya lagi duduk berdua. Nah, dia datang ke ibu bapaknya. Bu, Pak, mohon maaf, saya mau nanya, kenapa sih ibu bapak kesimpulan tuh ke adik tuh pengennya diikutin, omongannya diiyahkan, dibenarkan aja, tidak dimarahi, diiyahkan aja, segalanya. Tapi kok saya ibu kayak tidak berpihak lah. Masa bodoh gitu, Pak. Nah, kayak sebodoh amat. Pilih kasih gitu, Pak. Kayak pilih kasih untuk orang temanya. Di anak tereken lah untuk orang Bandung tema. Saya ingin tidak dikasihkan, tidak dikasih. Saya ngomong seolah saya salah. Nah, padahal saya ngomong tuh sesuai, ada faktanya. Apa coba ucapan ibu bapaknya? Gini ngomongnya. Nak, tahu nggak kenapa ibu bapak begitu memperlakukan ke ademu begitu? Nggak tahu, Pak. Karena ademu orang gemblung, ademu itu orang gila, makanya harus diikuti aja. Kalau enggak nanti diacak-acak rumah begitu. Ikuti aja orang gila mah, iyahkan aja, benerkan aja. Wong luar gila kok. Nantinya kalau nggak iyahkan belum imah kayak mana nanti dia. Paham tuh? Paham? Enggak. Berarti menghindari madorot. Iya. Jadi kita harus cukup maklum. Sopo-sopo yang ingin diiyahkan aja, ya itulah tadi golongannya. Orang sakit ya. Rumah sakitnya gila berarti kan. Sakit, nggak tutup gitu. Oh, gitu.